Kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya kan kita kalau ya misalnya mungkin sebagian orang gitu ada yang pingin pamer pakai iPhone baru kan tunjukin belakangnya aja, weh iPhone-nya boba gitu kan, kameranya 3 iPhone baru nih gitu kan. Kalau sekarang mau nunjukin iPhone baru bukan begini gitu kalau telepon, tapi kalau mau begini, jadi kelihatan layarnya. Halo apa kabar semuanya, balik lagi dengan Putu Reza. Jadi Apple event, acara tahunan Apple, hajatan besar mereka baru aja kelar. Mungkin yang nonton video ini juga udah tahu ya, ada produk-produk baru dari Apple. Ya biasanya saya bakal ngerekap sedikit tentang apa aja yang jadi highlight di acara semalam ya beberapa jam lalu, dan saya bisa bilang kalau acara tadi produk-produknya tidak sesuai ekspektasi ya. Banyak sekali yang miss dari ekspektasi orang, dari bocoran-bocoran gitu ya. Dan ternyata pas tadi presentasi kayak ada yang ya ada yang wahnya ada dikit sih, terus ada yang waduh gitu. Yang waduh sih parah banget sih, ada yang parah banget. Jadi simpelnya ada 3 produk kategori yang tadi diumumin sama Apple. Ada Apple Watch, ada AirPods, dan terakhir ada iPhone ya. Jadi belum ada iPad karena katanya iPad sama Mac baru itu ada event sendiri nanti bulan depan kalau nggak salah. Jadi buat yang nungguin iPad kayak saya, ya kita harus sabar sedikit sampai nanti barangnya diluncurin. Oke, untuk mulai kita dari Apple Watch dulu ya. Jadi ada 3 seri yang diluncurin, yaitu Apple Watch Series 8, Series 8, ada Apple Watch SE, dan yang terbaru itu adalah Apple Watch Ultra. Untuk Apple Watch SE ya ini sebenarnya ya kayak yang sebelum-sebelumnya juga sih, sebagai varian alternatif yang murah gitu. Jadi tidak membawa sesuatu yang benar-benar spesial, kecuali katanya dia lebih cepat dibandingkan Apple Watch SE yang sebelumnya. Wajar, namanya lebih baru ya harusnya memang lebih cepat. Tapi sisanya sih udah nggak ada sesuatu yang baru. Habis itu untuk Apple Watch Series 8 ya ini cukup apa ya, kayak meh meh banget sih sebenarnya, karena ini adalah artinya tahun kedua bocoran soal Apple Watch yang katanya bakal di redesign jadi flat kayak iPhone nggak kejadian. Jadi bentuknya masih sama, edge to edge display, dan kalau misalnya dilihat dari gambar sepertinya sih ini bakal sama kayak Apple Watch Series 7. Jadi ini bukan Series 7, saya masih pakai yang Series 6 karena menurut saya Series 7 tuh nggak terlalu menarik. Dan ngeliat Series 8 juga saya ngeliatnya nggak terlalu menarik juga. Jadi kayaknya nggak tahu, kayak bakal ganti atau enggak sih, nggak tahu ya. Tapi kalau untuk dilihat dari segi specs, yang baru ini dia juga sebenarnya tidak menawarkan banyak perubahan yang berarti ya kalau kita bandingkan dengan series yang sebelumnya. Jadi layarnya sama, paling ada watch face yang baru, sama ada satu fitur baru juga yang namanya crash detection. Jadi di Apple Watch yang baru ini, watchnya itu kalau dulu kan ada fall detection, jadi kalau misalnya kita jatuh yang kenceng dia bakal ada nyalain SOS untuk nelpon petugas keamanan, petugas kesehatan ya, jadi dia bisa ditelepon. Nah sekarang ada crash detection. Jadi kalau menurut risetnya Apple di acara tadi, katanya kalau kecelakaan lalu lintas khususnya mobil itu biasanya terjadi kalau di Amerika sana di tempat yang sepi gitu, jadi tidak ada orang banyak lewat, jadi bantuan suka telat. Nah dengan ada crash detection ini, ketika ada impact atau benturan, nanti dia akan terdeteksi dan langsung akan ngontak yang buat orang-orang yang dihubungi, entah emergency contact atau bisa lo juga langsung ke petugasnya untuk langsung dapetin pertolongan secepatnya. Ini menurut saya menarik. Cuma apakah bakal kepake banget? Ya sebenarnya kalau kata Apple, semoga fitur ini nggak kepake. Jadi kalau dilihat Apple Watch ini fungsinya lebih ke perangkat keamanan ya kalau lihat dari beberapa tahun terakhir. Jadi ada fall detection, ada crash detection juga. Jadi emang bener-bener untuk membuat orang yang pakai merasa aman. Ya itu sih palingan highlightnya dari Apple Watch. Sama satu lagi tadi ada juga fitur untuk period baru. Jadi untuk yang buat ini lebih buat pengguna wanita, jadi ada cycle tracking yang diperbarui, ada masa subur segala macam. Saya kurang paham soal itu karena bukan marketnya. Jadi ya buat yang mungkin membutuhkan silahkan dibaca-baca lagi. Nah satu lagi untuk Apple Watch yang baru itu adalah Apple Watch Ultra. Ini tuh sebenarnya bisa dibilang kayak nggak di-expect ya. Saya juga tadi nggak baca-baca bocoran, entah ini ada bocoran atau enggak untuk yang Ultra. Tapi ini adalah smartwatch baru dari Apple yang memang ditujukan untuk segmen yang sangat spesifik ya. Jadi benar-benar orang yang melakukan aktivitas yang bisa dibilang lebih ekstrim. Mungkin dia naik gunung gitu kan, naik gunung yang ketinggian sampai, karena tadi
Ada fiturnya untuk dia bisa bertahan sampai suhu yang di bawah 0 derajat, bisa juga sampai yang panas, mungkin dia buat lari di gurun segala macam. Dan yang menarik juga, jamnya ini bisa dibawa diving alias nyelam. Jadi kalau misalnya kena air laut, dia bisa, nggak masalah. Tapi kalau buat saya ya mungkin nggak banyak beraktivitas di luar kayak gitu, ini nggak kepake sih karena satu, fitur-fiturnya nggak masuk, dan yang kedua, ukurannya gede banget. Ukurannya itu 49 mm. Jadi kalau mau beli ini ya emang pastiin emang sesuai gitu. Kalau ya, misalnya nih si Doni yang si editor saya yang baru, dia emang anaknya anak gunung gitu kan, suka outdoor activities segala macem. Kalau kata dia ini bakal cocok banget sama aktivitas dia, tapi kalau buat saya enggak. Jadi bener-bener ini cocok-cocokan gitu, emang sesuai atau enggak. Kalau cocok ya silahkan beli. Dan satu lagi buat harganya, dijual dengan harga 799 US dollar ya, $800. Dia jadi GPS sama seluler, jadi bener-bener udah semuanya seluler. $800 ya itu kan harga di Amerika ya, jadi kalau misalnya dirupiahkan, kalau cek di Singapura itu udah pasti di atas 10 juta. Jadi bener-bener ya komitmen yang luar biasa untuk beli jam ini. Kalau memang spesifik butuh ya baru beli, kalau enggak menurut saya buat yang pengen Apple Watch ya Apple Watch seri sebelumnya aja. Oke, jadi itu dia untuk Apple Watch-nya, kurang lebih seperti itu. Bisa lihat dari gambar-gambarnya berikut ini ya untuk specs kuncinya. Dan sekarang kita lanjut ke produk berikutnya, yaitu AirPods ya, AirPods Pro yang baru. Saya lihat barunya juga tadi pas presentasi kayak ya gini doang gitu. Karena satu, pasti tongolin bentuknya itu sama dengan AirPods Pro yang sebelumnya. Persis banget ya. Jadi masih ada batangnya, bentuknya masih putih segala macam. Palingan yang dibilang sama Apple tadi presentasi suaranya lebih bagus. Ya harusnya emang begitu, suaranya lebih bagus gitu kan. Ada adaptive transparency, jadi ya untuk transparansinya adaptif segala macam. Nggak tahu, itu mesti dicobain langsung. Sama ada juga yang dibilang active noise cancellingnya lebih bagus 2 kali lipat dibandingkan yang sebelumnya. Lagi-lagi ini harus dicoba. Cuma ya itu kayak kelihatan nggak ada yang beda gitu ya. Palingan nanti audionya katanya didengar bakal lebih baik, cuman ya nggak tahu gitu kan. Itu adalah sesuatu yang benar-benar harus dicoba. Sama satu lagi, apalagi tadi ya, kalau dari segi desain dia kan nggak berubah, tapi dia ngasih satu fitur yang baru. Nggak baru juga sih sebenarnya, tapi ya ini untuk di AirPods baru, yaitu ada gesture swipe. Jadi kita bisa naik turunin volume sekarang, jadi bisa digeser-geser gitu. Nah itu doang yang baru. Oh satu lagi yang baru, ada bolongan buat masukin tali di casingnya, jadi kita nggak usah pakai casing. Kalau dulu kan mau pakai tali mesti di casingin dulu baru dikaitin. Nah sekarang langsung di casingnya tuh ada lubang buat tali ya. Tadi saya pas lihat presentasi ada satu scene dia di shot dari samping, wih apaan tuh, ada tombol di samping, ternyata buat masukin tali. Ya itu dia kurang lebih untuk AirPods Pro-nya ya, kurang lebih nggak ada yang berbeda sih. Jadi mesti dicoba, nanti saya nggak bisa komen lebih lanjut karena kalau dilihat dari presentasi kayak oh ya oke, AirPods baru. Nah sekarang kita masuk ke sajian utama dari Apple Event. Udah pasti yang ditunggu-tunggu banyak orang adalah iPhone. iPhone yang baru ini tetap ada segmen yang biasa sama yang Pro, cuma bedanya untuk yang iPhone 14. Kalau dulu kan misalnya iPhone 13, terus kan ada 13 mini. Nah sekarang mininya hilang, tapi diganti dengan iPhone versi Plus. Jadi ada iPhone 14 yang biasa sama iPhone 14 Plus. Segede apa? Kurang lebih kalau dilihat dari ukuran dimensi di website, ini seukuran dengan yang versi Pro Max. Jadi saya ngeliatnya ini kayak langkah Apple buat memfasilitasi bagi mereka yang mungkin pingin iPhone besar, tapi budgetnya tidak sampai untuk membeli yang Pro Max, atau mungkin emang ngerasa nggak butuh sama fitur ya. By the way, kalau kita ngomongin soal iPhone 14, ini adalah iPhone yang bisa saya bilang parah banget update-nya. Upgrade-nya itu sangat teramat minor, jadi bener-bener ini kayak Apple lagi pingin ngabisin stok casing ya, body dari iPhone 13 kemarin dibikin jadi iPhone 14. Karena bener-bener ini handphone bentuknya sama ya, posisi kameranya sama, dimensinya juga basically mirip banget gitu ya. Jadi kalau dari segi desain, kalau beli iPhone 14 kecuali iPhone yang 14 Plus ya, itu nggak kelihatan kayak pakai iPhone baru, sama banget, kecuali mungkin warnanya lah, ada warna baru, tapi ya kalau dipakein casing, apalagi casingnya berwarna gitu ya nggak kelihatan juga. Ini saya sampai bikin pointer ya untuk
poin-poin yang berbeda di iPhone 14 kalau dibandingkan 13. Yang pertama itu adalah warnanya. Jadi yang baru ini ada purple sama blue ya. Habis itu yang kedua dia punya fitur crash detection sama kayak tadi yang di Apple Watch. Terus yang ketiga baterainya diklaim lebih awet 1 jam. Nggak banyak-banyak, cuma beda 1 jam sama versi yang sebelumnya. Habis itu kamera depannya sekarang dia punya autofocus. Oke, ini mungkin akan cukup berguna bagi banyak orang karena akhirnya kamera depan dari iPhone dia autofocus. Oke, nggak masalah. Terus untuk berat dari perangkatnya sama dimensinya, ini yang baru malah lebih tebal tapi cuma 0,15 mili ya. Seberapa itu 0,15 mili, dan beratnya berselisih 1 gram dengan iPhone 13 ya. Jadi 0,15 mili 1 gram. Aduh. Habis itu kita balik lagi ke kamera, dia punya aperture yang lebih lebar sedikit. Terus dia ada photonic engine yang baru, jadi katanya dia melakukan apa ya tadi dia bilang. Jadi kayak proses untuk foto dari Smart HDR segala macam itu dipindah urutannya dengan processing segala macam sedemikian sehingga fotonya bakal lebih bagus ya, katanya begitu. Palingan yang menurut saya agak kelihatan mendingan itu adalah hadirnya action mode untuk video. Jadi kalau misalnya di Android mungkin udah pada sering lihat ya, ada super steady video segala macam yang buat stabilization yang pakai software. Akhirnya ada juga di iPhone, mereka kebagian. Habis itu masih ada 2 hal lagi yang baru di iPhone 14 ini, yaitu yang pertama ini cukup inovatif ya, jadi belum ada di handphone lain, yaitu handphonenya bisa melakukan koneksi dengan satelit ya. Jadi untuk emergency SOS ya lebih spesifiknya, jadi misalnya kita lagi naik gunung atau gimana gitu di tempat yang nggak ada sinyal, iPhone-nya itu bisa connect ke satelit untuk kita ngirim permintaan bantuan, misalnya ada yang kecelakaan atau apa, kita bisa langsung request. Jadi kalau tadi di demonya, jadi di iPhone-nya itu memang ada hardware terbaru, jadi nanti ada pointer, jadi kita bisa ngarahin gitu ke satelit di mana, jadi kita bisa mengirimkan teks ke situ, juga nanti ada template-nya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk pertolongan pertama itu ada di situ. Jadi menurut saya ini adalah satu fitur yang sangat menarik dari iPhone 14, tapi sayangnya itu tidak bisa kita gunakan di Indonesia untuk saat ini. Jadi kalau tadi di presentasi itu dikatakan hanya untuk region Amerika dan Kanada untuk sekarang ya, jadi belum bisa dipakai untuk Indonesia. Jadi kalau misalnya walaupun itu sesuatu yang baru, tapi ya untuk kita konsumen di sini belum bisa pakai. Nah, selain itu yang baru juga di iPhone 14 itu adalah di Amerika khususnya ya, ini hanya untuk di Amerika, unit mereka itu udah nggak ada slot SIM card-nya. Jadi semua bakal pakai eSIM ya untuk unit yang sana. Sedangkan kita yang di Asia Tenggara saya cukup yakin masih perlu pakai SIM. Jadi ya kita nggak perlu khawatir nggak ada slot buat nano SIM atau segala macamnya. Tetap bakal ada, cuman untuk yang region US aja yang nggak ada SIM tray-nya lagi. Terus yang buat nanya apakah ada perubahan lain di iPhone 14? Jawabannya enggak ya. Jadi tadi nggak cuman bodinya doang yang sama, kamera juga nggak beda jauh. Chipsetnya sama. Ini sih sebenarnya yang paling ngagetin menurut saya dari iPhone 14. Karena biasanya kan kayak di iPhone 11, 12, 13, walaupun ada versi biasa sama Pro, chipsetnya sama. Nah yang ini, chipsetnya sama tahun lalu. Ini agak waduh gitu kok. Kayak gimana gitu ya, barang baru tapi chipsetnya masih chipset lama. Habis itu layarnya juga sama gitu, memang Super Retina XDR. Nggak ada promotion. Jadi, waduh, iPhone 14 menurut saya adalah upgrade yang sangat, saya nggak mau bilang jelek sih, minor banget lah gitu. Jadi kalau misalnya orang udah beli iPhone 13, kayak menurut saya nggak perlu beli iPhone 14. Itu ya, itu untuk iPhone 14. Nah, sekarang kita masuk ke iPhone 14 yang Pro sama Pro Max ya. Di sini baru kelihatan ada sedikit, nggak sedikit sih, cukup banyak perbedaan kalau kita bandingkan sama versi yang tahun lalu. Yang paling jelas seperti banyak isu yang sudah meluncur sebelum acara launchingnya tadi adalah hilangnya notch ya. Jadi di iPhone 14 Pro ini notch-nya hilang tapi digantikan yang disebut sama Apple Dynamic Island. Kalau saya lihat tweet-tweetnya tech-tuber dari luar negeri, mereka menyebutnya pill ya karena dia lonjong begitu. Tapi Apple nyebutnya Dynamic Island, jadi pulau yang dinamis kalau terjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya nggak tahu nanti di website Apple Indonesia bakal diterjemahkan seperti itu atau enggak. Tapi mungkin ya masuk akal sih dibilang pulau karena dia kayak buletan gitu di antara layar. Jadi layar tuh kayak laut, dia jadi kayak pulau sendiri.
Nah walaupun dia kayak cuman garis begitu, tapi yang menurut saya menarik dari Apple adalah bagi mereka berkreasi. Jadi di situ nggak cuma strip hitam doang, tapi di custom Apple. Jadi buat bisa notifikasi, ada buat mungkin lagi ngecas, lagi play multimedia music, semua bakal nongol di situ. Menurut saya itu adalah satu sentuhan kosmetik yang menarik lah untuk kustomisasinya. Habis itu di handphone yang baru ini Apple juga menyertakan akhirnya always on display ya. Buat yang user Android mungkin mau ketawain gitu, baru punya always on display tahun 2022. Tapi yang menarik juga tadi kalau kita lihat dari iPhone yang baru ini ya, iPhone 14 Pro ini, dia always on display-nya kalau yang dilihat dari presentasi full satu layar. Jadi misalnya kita punya wallpaper dan lock screen, always on display-nya ya seperti itu gitu ya. Jadi benar-benar menunjukkan seperti lock screen biasa cuman nyala. Dan dalam kondisi seperti itu, karena dia layar sudah LTPO, jadi dia bisa menurunkan refresh rate sampai 1 Hz supaya tetap awet baterainya. Menurut saya kalau dilihat dari tampilannya, always on display ini menarik ya, lebih bagus dari Android. Karena biasanya kan kayak Android itu always on display-nya entah cuman gambarnya ada sedikit atau biasanya cuman jam doang. Nah ini benar-benar satu layar dan menurut saya itu menarik sekali sih. Nanti hasilnya seperti apa, daya tahan baterainya seberapa beda saat dimatikan, itu juga bakal saya coba nanti kalau udah nyobain handphone-nya. Terus apalagi yang beda di iPhone 14 Pro udah pasti adalah chipsetnya. Chipsetnya dia pakai A16 ya. Jadi ada kesenjangan sosial antara versi biasa dengan yang Pro karena chipsetnya nggak sama lagi. Jadi Apple bener-bener memisahkan gitu. Yang Pro dikasih chipset baru yang terkencang, yang versi biasa ya udahlah lu pakai yang tahun lalu aja gitu, kayaknya kan juga nggak bakal beda karena emang secara performa masih bagus, harus diakuin gitu. Tapi maksudnya kayak timpang gitu, nggak kayak tahun lalu. Jadi dengan tren seperti ini kemungkinan ya tahun-tahun ke depan juga akan seperti ini juga. Jadi mungkin nanti ada iPhone 15 ya, iPhone 15-nya bakal pakai A16, iPhone 15 Pro-nya pakai A17 gitu ya. Jadi kemungkinan akan seperti itu trennya. Ya chipset dari Apple saya yakin pasti bakal kencang untuk berbagai macam aktivitas. Baterainya juga harusnya oke, jadi saya nggak sabar untuk nyobain. Satu lagi seperti biasa tentu saja ada peningkatan dari kamera juga di iPhone 14 Pro dan Pro Max, yaitu resolusinya sekarang 48 megapiksel untuk kamera utamanya. Sisanya ada lensa ultrawide dan juga telefoto masing-masing 12 megapiksel aja. Lensa ultrawide masih bisa jadi makro, tapi ya udah itu doang. Palingnya nanti ada Photonic Engine, kamera depannya juga autofocus, ada ProRes dan juga flashnya diperbarui ya. Flashnya diperbarui karena di yang baru ini kan dia focal length-nya ditambah nih. Jadi kalau misalnya kita biasanya ngezoom ya, itu kan 0,5, 1 sama 3 tadinya kan. Jadi pilihan itu sekarang ditambah jadi ada option 2 gitu. Jadi benar-benar orang bisa memilih gitu. Misalnya kita mau ngezoom 1, 2 atau 3 jadi lebih enak, tombolnya udah ada. Habis itu untuk flash-nya juga dia tadi dipresentasikan bahwa dia bisa menyesuaikan sama focal length yang kita pilih. Jadi kita bisa mendapatkan pencahayaan yang maksimal. Tapi seberapa kepake saya kurang tahu sih, karena biasanya akhir-akhir ini ya, bahkan beberapa tahun terakhir saya makin jarang lihat orang foto pakai flash karena performa low light dan dynamic range dari handphone sekarang makin bagus. Jadi udah makin jarang orang yang pakai flash. Jadi kesimpulannya kalau ngelihat dari lineup yang diluncurin Apple, saya bisa bilang kalau AirPods meh ya, terus Apple Watch Series 8 ya oke, mungkin ya, Apple Watch SE mungkin oke bagi mereka yang ada di segmennya. Apple Watch Ultra menarik ya, tapi sekali lagi sangat niche sekali memang buat mereka yang membutuhkan atau memang rasa perlu karena memang fiturnya menarik. iPhone 14 parah banget, paling enggak banget kalau menurut saya. Sedangkan iPhone 14 Pro dan Pro Max peningkatannya oke, tapi kalau misalnya dari iPhone 13 nggak signifikan. Tapi kalau buat saya yang sekarang masih pakai iPhone 12 Pro, iPhone 14 Pro dan Pro Max itu bakal jadi update yang signifikan. Palingan satu catatan dari saya tentang iPhone 14 Pro dan Pro Max ya. Kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya kan kita kalau ya misalnya mungkin sebagian orang gitu ada yang pengen pamer pakai iPhone baru kan tunjukin belakangnya aja, weh iPhone-nya boba gitu kan, kameranya 3, iPhone baru nih gitu. Nah, kalau sekarang mau nunjukin iPhone baru bukan begini gitu kalau telepon, tapi kalau mau begini, jadi kelihatan layarnya kan beda gitu kan, nggak ada poninya. Atau misalnya kalau dulu lagi di tongkrongan, lagi nongkrong kan handphone ditaruh di meja,
Kalau dibalik, kelihatan iPhone 13 atau iPhone 12. Nah, kalau sekarang mesti di depan biar always on display-nya kelihatan. Kalau nggak, udah nggak kelihatan kayak iPhone baru. So, itu dia untuk sedikit update dari rekap Apple event yang barusan. Kalau menurut kalian gimana dari lineup produk Apple yang terbaru tadi? Mana yang menurut kalian keren, mana yang menurut kalian biasa aja, dan apakah para user yang sekarang lagi menggunakan iPhone bakal update atau bakal upgrade, bakal beli yang baru? Silahkan tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Untuk sekarang, kayaknya segitu dulu sedikit opini saya dan recap dari Apple Event. Makasih banyak nonton, sahabat Babis. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.